Kenapa gak gemeter Lul? Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Mamane. Mamane. Lah itu mama yo gitu, anak segini wis dikon golek pekayaan. Lul, kamu sama mama disuruh tampil apa? Adan. Adan. Pernah ikut lomba adan? Pernah. Juara berapa? 1. Tingkat kecamatan. Kabupaten. Wih. Kabupaten mana? Tegal. Bener. Bener. Tapi adanya harus bagus Lul. Gemeternya diilangin dulu. Masih nanti kalau adanya sambil gemeter-gemeter gitu. Ulul pas lomba adzan itu pakai lagu adzan gaya mana? Mekah. Mekah. Ini loh, bukan model cempaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cempaka. Yang ngajari siapa Lul? Sendiri. Belajar sendiri. Kamu denger-denger dari mana belajarnya? YouTube. Oh, dari YouTube. Terus dipakai lomba. Nggih. Nah, yuk coba. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih. Jangan tepuk tangan dulu. Anaknya ngejer. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Al-Quran yang begitu tebel, ya maaf ya saya sebut begitu tebel karena sampean taunya kan tebelnya itu. Wong Quran sampean itu keluar tiap Ramadan aja. Wong Quran metune pendak Ramadan. Di luar Ramadan jarang baca Quran, betul? Lebih banyak baca Quran apa TikTokan? Nah, berarti besok di akhirat minta syafaatnya. Ya Allah, ya Allah. Al-Quran 114 surah, 30 juz. Isinya yang paling banyak apa? Cerita. Maaf, jangan dipotong sampai sini loh omongan saya. Al-Quran bicara tentang sholat nggak banyak. Al-Quran bahas puasa, zakat, haji hanya di beberapa ayat. 22/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah, dan sejarah itu cerita. Sejarah tapi penuh hikmah, penuh ilmu. Begitu penting. Jadi maaf, sampean nanti kalau udah mati, maaf, sudah siap mati apa belum? Nah, yang jawab belum itu kayaknya didulukan itu. Nanti Bapak Ibu kalau udah mati, nanti di sana diminta untuk setoran cerita. Setoran cerita hidup. Maka mari kita usahakan yang kita setorkan kepada Allah nanti adalah cerita hidup yang baik. Di dunia jadi apa saja boleh, silahkan, yang penting ceritanya baik. Jadi guru silahkan, yang penting ceritanya. Jawab dong sayang. Jadi guru silahkan, yang penting ceritanya. Jadi ustadz, ustazah, monggo, mangga, yang penting ceritanya. Jadi polisi, tentara, silahkan, yang penting ceritanya. Jadi ASN, pegawai negeri, monggo, silahkan, yang penting ceritanya. Jadi petani boleh, yang penting ceritanya. Jadi pedagang, jadi pebisnis, pengusaha boleh, silahkan, yang penting ceritanya. Jadi apa saja yang penting ceritanya. Udah itu disebut orang biasa ceritanya baik, jauh lebih hebat daripada yang katanya orang besar tapi cerita hidupnya buruk.
Ya wis padha menenge. Loh, memang kita ini disuruh setoran cerita nanti. Nah, tolong perhatikan. Cerita yang baik itu cerita yang seperti apa? Cerita yang baik itu adalah cerita yang tidak jelek. Ya Allah ya Karim. Nanti kita itu akan jadi cerita Bapak Ibu. Iya, maka ayo bikin cerita hidup yang baik. Nanti diceritakan itu pantas gitu loh. Orang baik itu kalau diceritakan pantas. Tapi orang buruk diceritakan nggak pantas. Kok kayak nggak paham gitu ya diomongin. Orang itu kalau baik pantas diceritakan. Kalau orang buruk, orang jahat, orang nakal nggak pantas diceritakan. Betul? Coba kalau orang baik kayak tokoh-tokoh yang saya sebut, tokoh-tokoh yang saya ceritakan tadi, kan pantas dibikin cerita untuk diambil hikmah dan ilmunya. Pantas orang baik itu. Nak, dulu almarhum bapakmu itu ahli berjuang. Itu masjid itu rintisan bapakmu itu sampai sekarang. Yang mulai majelis taklim di situ dulu bapakmu yang menggerakkan. Orangnya itu baik dengan siapa saja. Bapakmu itu dermawan, suka menolong, suka membantu. Tiap malam nggak pernah ninggalin sholat tahajud. Sampai meninggalnya bapakmu itu masih di atas sejadah, tangannya masih pegang tasbih. Pantes gitu diceritakan. Memang orang baik. Coba nek wong elek, wis gak usah nyeritake bapakmu. Aku nek krungu ceritane bapakmu wetengku kembung. Saking jeleknya sampai nggak pantas diceritakan. Oh, cerita baik itu hanya bisa dibikin oleh orang baik. Maka tadi saya sampaikan tugas kita hidup di dunia ini berjuang jadi orang baik. Siapa orang baik itu? Orang baik adalah orang yang tidak jelek. Kalau Rasulullah memberikan ta'rif, man ahsana man asa'ahu. Wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Bukan hanya ngapiki wong apik tok, tapi yo ngapiki wong elek. Lah kalau ngapiki wong elek wae iso, apa maneh ngapiki wong apik, malah iso. Kalau cuman ngapiki wong apik saja belum bisa disebut orang baik, karena dia cuman ngimbangi. Mergo diapiki dia bales apik gitu aja. Orang baik itu orang yang bisa ngapiki wong elek. Jadi wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut, wong apik kurang banter, wong apik, wong elek, tonggo apik, tonggo elek, konco apik, konco elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Kok diracuni iki sama? Loh, bojo apik diapiki biar tambah apik. Orang baik kuwi kalau diapiki bertambah apik. Ngono. Wong elek diapiki, iya. Bojo elek diapiki, iya. Aja nganti dieleki. Bojo eleki durung dieleki wae wis elek kok. Dieleki yo tambah parah kok. Nah, itu orang yang asli apik. Gitu. Orang itu kalau asli apik, diapiki bales apik, dieleki tetep bales apik. Itu asli apik. Kayak garam. Wong Jawa Timur le ngarani uyah. Cara kene? Uyah. Uyah itu kan asin. Orang sedunia setuju, sepakat nyebut dan ngarani uyah itu asin. Kenapa? Karena uyah itu asin asli. Diasini ya asin, meskipun nggak diasini ya asin. Itu uyah nggak pernah mikir.
Aku kalau diasinin ya mau asin, tapi kalau nggak diasinin males, aku nggak mau asin. Nggak ada itu kalau bukan uyah yang pakai BH. Aku nek diapiki ya apik karo sapa-sapa. Sapa wae kapan apik karo aku ya apik. Lah nek kono ora gelem apik karo aku dikongkon apik karo kono. Nyong iki karo sapa bae ya apik, karo sapa bae apik. Lah nyonge wis apik kono nek ora gelem apik karo nyonge dikongkon apik terus. Ada apa enggak yang kayak gitu? Wah, ada. Ini orangnya pakai kacamata. Masya Allah. Bapak Ibu, yang diterima Allah itu yang asli baik. Kalau yang palsu-palsu itu nggak laku. Ora payu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi yang asli baik aja yang Allah terima. Yang palsu ora payu. Di dunia aja gitu kok. Sing payu ku sing asli. KTP sing payu KTP. Jawab sayang. Ijazah sing payu ijazah. Duit sing payu ya duit. Kiai sing payu kiai. Lah nek ora asli akhirnya konangan, gak mungkin bertahan lama. Oh ternyata ndak bisa ngaji, ndak pernah mondok, cuman ngoceh aja. Udah ndak ada orang yang pengen ngundang lagi. Ora asli kok. Pinter ngoceh ora iso ngaji. Diambil apanya? Manfaat ilmunya ndak, barokahnya juga ndak ada. Ora asli kok. Gitu loh. Ya walaupun kadang-kadang ada sih yang palsu malah payu, yang asli ora payu. Kayak untu lho, kayak untu. Untu ki aneh kok, yang asli malah ora payu kok. Mulane sampean ra usah ngumpulke untu asli, ndak usah dikoleksi, ora payu. Yang payu malah yang palsu. No, ada orang giginya apa namanya ompong, ke dokter gigi minta ditempel. Pak dokter tolong ditempel gigi saya. Sama dokternya dibilangi tak pasangi untuk asli yo. Kaget, kok punya Pak dokter? Iya tetanggaku kemarin mati. Untune protol lali ora tak balekke. Tidak mau. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya Bapak Ibu, kenapa kita harus ini waktunya udah habis. Udah jam 11 sayangku. Sama nyumbang berapa sih? Nggak nyumbang, mau ngatur penceramah. Nah kita harus jadi orang baik itu kenapa? Karena gini, Allah itu punya rencana orang-orang Islam di Cempaka, di bumi Jawa ini semuanya mau dimasukkan ke surga. Yang mau. Loh iya, karena ada loh ya yang nggak mau. Ada yang nggak mau. La yadkhulul jannata illa man yarjuha, kata Rasulullah begitu. Nggak bisa masuk surga kecuali orang yang mau, orang yang pengen. Yang mau itu ya ini loh, kalau mau ke surga jalannya ini, arahnya ini, jalan yang harus ditempuh ini, ya dia lewat jalan situ. Itu namanya mau ke surga. Udah dikasih tahu kok kalau pengen ke surga ini loh jalannya, dia malah lewat jalan lain, gitu kan nggak mau berarti. Mbok gak paham ya wis. Paham nggih? Nah, oke. Nah, itu ada syaratnya. Agar bisa masuk surga, itu syaratnya harus jadi orang baik. Lah orang baik itu orang yang bisa bersikap baik kepada orang jelek. Makanya ternyata kita itu butuh orang jelek. Untuk apa? Untuk praktek. Wong eleki penting. Gawe praktek. Sampai Gusti Allah janji, andaikan dunia ini isinya orang baik semua, Allah tetap menciptakan orang jelek. Makanya orang jelek itu wajib ada. Loh, orangnya ketawa.
Nggih Pak, wong elek wajib ono. Untuk apa? Untuk praktek. Loh iya, sampean itu nggak bakal kelihatan baiknya kalau nggak ada orang jelek. Gimana prakteknya? Cocok. Saudara-saudaraku warga Cempaka, orang Cempaka itu kayak air di dalam botol yang belum jelas ini air bagus apa air jelek, ini pantas dimasukkan perut apa enggak pantas dimasukkan perut. Nah supaya jelas harus dikocok-kocok dulu, kocok kok bening bersih, oh berarti ini air bagus, ini air bagus pantas dimasukkan perut diminum. Paham apa enggak ini ya? Nah orang Cempaka juga gitu, belum jelas ini orang baik apa orang buruk, ini orang baik apa orang jelek, nggak jelas. Yang kumpul di sini nih lo nggak jelas mana yang baik mana yang jelek, wong sama-sama pakai jilbab kok. Supaya jelas dikocok-kocok dulu, dikasih tetangga yang ngejelek-jelekin, dikasih orang yang musuhin dan sebagainya, dikocok-kocok kayak gitu, lo kok tetap bening, kok tetap baik dia. Lah ini berarti pantas dimasukkan. Kok perut dimasukkan surga, berarti ini orang baik. Kayak air tadi loh, ada air di dalam botol dikocok-kocok kok terus jadinya keruh, bahasa Inggrisnya the butek. Wah ini berarti air elek, ini bahaya, tidak pantas dimasukkan perut, jadi penyakit. Ada orang Cempaka dikasih tetangga jelek, dijelek-jelekin orang, lah kok butek, malah diajak gegeran, diajak berantem, dia sendiri berubah jadi jelek. Wah ini nggak pantas dimasukkan ke surga. Paham? Paham? Nah kayak gitu loh ya. Kayak guru itu kan butuh murid yang on. Untuk apa? Untuk praktek. Guru kelihatan kualitasnya itu kalau bisa mengajar murid yang tadinya on jadi pinter. Saya ceramah juga butuh jamaah yang on itu. Nah iyalah. Untuk apa? Praktek. Ceramah saya ini sukses apa enggak, berhasil apa enggak, itu kan sangat ditentukan oleh jamaahnya. Jamaah yang tadinya enggak ngerti, terus setelah diceramai manggut paham. Nah ini berarti sukses. Sukses. Nah kalau yang pinter-pinter itu saya enggak butuh. Ngapain nyeramai orang pinter? Aku yang butuh yang malah yang doprok-doprok itu. Terima kasih. Terima kasih. Rika semuanya datang. Sing keploki on kabeh kita. Terima kasih. Andaikan sampean nggak datang, saya nggak berani ceramah sendirian di sini. Edan aku. Jadi sampean itu penting bagi saya. Penting. Ya, kayak dokter itu. Dokter itu kan butuh orang sakit. Untuk apa? Praktek. Dokter kelihatan kualitas dan prestasinya kalau bisa menjadi wasilah sehatnya orang yang tadinya sakit. Ada orang sakit terus diperiksa sama dokter itu jadi sembuh, kualitas. Makanya dokter kalau didatengin orang sakit nggak marah-marah, senengan. Nggak ada dokter didatengin orang sakit kok terus marah-marah. Kalau sehat nggak pernah kesini, kering kesini, nggak ada. Ada orang sakit datang senyum dokternya, loh sampean bapak ibu silakan bapak silakan duduk, senyum. Loh kok duit bisa praktek gitu loh. Malah dokter itu ilmunya tambah ya karena ada orang sakit, dia praktek. Kalau orang sakit kayak gini penangannya gini, pengobatannya gini, akhirnya dapat tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Malah maaf ya, dokter bangun rumah bagus, itu rumahnya itu kan iurannya orang-orang kering gitu. Iya, iurannya orang-orang kering itu. Yang paling apa itu kan dokter yang di rumah sakit jiwa, dia beli mobil itu sumbangannya orang-orang gendeng gitu. Ya Allah ya karim. Lah iya.
Astagfirullahaladzim. Yang bisa dimasukkan ke surga itu hanya orang-orang baik. Saya sering sampaikan, surga itu wadah yang baik, ya hanya pantas diisi dengan isi yang baik. Jadi kalau isinya baik, wadahnya baik kan pantas. Wadahnya apik kok isinya elek, ora pantas. Kulkas kok diiseni katok teles, ora pantas. Kapian wadah. Rantang diiseni teletong sapi, ya ora pantes. Kapian wadah. Ana wong lanang cilik ndik metekel kunting jemburis gering-geringen, terus tinggoni sabuk juara tinju, ya ora pantes. Nggawa sabuke moncat mancet mobat mabit melorat. Makanya maaf ya, ana wong wadon ayu tuh dirabi wong lanang elek, ora pantes. Kapian wadah. Sehingga banyak yang protes, eman banget, kurungan kaya ngono apike dienggo madahi manuk bungkringen. Ya, makanya kalau di kitab Adabud Dunya Waddin itu ada keterangan, maaf banget, laki-laki wajahnya jelek kok nikah sama perempuan yang wajahnya cantik, itu hukumnya makruh. Kenapa? Ganggu lingkungan. Plus ngerusak pemandangan. Yo get-geti wong, banyak orang kaget. Loh nak, kok pagi-pagi kesini? Iya be, kesini sama siapa? Sama suami saya be. Lah suaminya mana? Ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok duwe ingon-ingon kaya ngene? Nemu ning ngendi? Banyak yang kaget. Surga itu tempat yang baik, hanya pantas ditempati orang-orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya nanti di akhirat jadi orang baik, latihannya di dunia ini. Dunia ini tempat melatih diri untuk menjadi orang baik, supaya sampai di akhirat nanti jadi orang baik. Itu orang yang pantas ditempatkan di surga. Karena ya watak manusia di dunia ini dibawa terus sampai ke akhirat. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah, wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Orang kalau di dunia baik, sampai di akhirat dia baik. Orang kalau di dunia jelek, sampai di akhirat dia jelek. Watak manusia itu ke bawah terus. Jadi ada orang di dunia kok penyayang, sampai di akhirat dia ya penyayang. Orang di dunia kok penolong, sampai di akhirat dia suka nolong. Ada orang di dunia kok jahat, sampai di akhirat dia jahat. Ada orang di dunia ini kok pelit, sampai di akhirat dia pelit. Ada orang di dunia kok sabar, sampai di akhirat nanti dia sabar. Itu watak manusia ke bawah terus sampai ke akhirat. Ada orang di dunia kok ngamuan, sampai akhirat nanti dia ngamuan. Makanya orang ngamuan itu kan nggak boleh masuk surga. Kenapa? Nanti di sana yang ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk konco-koncone kabeh dijak gelut, dijak berantem, dijak tukaran. La taghdab walakal jannah. Kamu jangan suka mengamuk, kamu jangan suka marah-marah, nanti kamu masuk surga. Kalau suka ngamuk nggak boleh masuk surga. Nanti di surga ngamuk-ngamuk nanti. Halo? Nah, saya sering gambarkan gini. Manusia itu ibarat tanaman, dunia ini sawah, akhirat itu taruhlah rumah. Ada tanaman ditanam di sawah, kayunya lurus, ditegor, del, ditebang, del, dibawa pulang sampai rumah, kayunya tetap lurus. Betul? Nah, ada orang cempaka, imannya lurus, ibadahnya lurus, takwanya lurus, ditebang, del, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dibawa sampai ke akhirat tetap lurus, tetap jadi orang baik. Itu yang dimasukkan surga. Ada tanaman
di sawah kayunya bengkong, ditegor, ditebang, diseret bawa ke rumah, tetap bengkong kayunya. Ada orang cempaka, imannya bengkong, akhlaknya bengkong, ibadahnya bengkong, takwanya bengkong, ditebang, mati, bawa sampai ke akhirat, ya tetap bengkong, tetap jelek. Itu yang dimasukkan ke neraka. Paham? Maka mudah-mudahan kita terus dibimbing Allah untuk berlatih terus, berusaha, berjuang menjadi orang baik sampai kita terbiasa dengan hal-hal yang baik. Orang itu kalau udah terbiasa baik, maka perilakunya menjadi baik. Wong kuwi gari kulinane, nek kulino apik ya dadi wong apik, nek kulino elek ya dadi wong elek. Gari kulinane. Orang kalau terbiasa zikir, begitu bersin, yang keluar zikir alhamdulillah. Kalau nggak terbiasa nggak bisa. Ya, bersin itu ya cuma dikeras-kerasin sama dipanjang-panjangin, nggak ada zikirnya sama sekali. Ya udah ada zikirnya, nggak ada alhamdulillahnya. Malah kadang di mainan kok bakso, tahu. Nah itu wajib. Nah itu karena dia kebiasaannya dengan departemen perbadokan. Ya itu. Loh, orang itu kalau terbiasa zikir, lagi enak-enak jalan tiba-tiba kesandung jedet, innalillahi astagfirullah, ya Allah, masya Allah, kagetnya mesti gitu. Nah kalau nggak terbiasa enggak, jalan kesandung jedet, itu yang keluar malah kebun binatang. Pokoknya kewan sikil papat ini metu kabeh. Ya itu gambaran. Nanti waktu roh dicabut, ketika mati itu, ya tergantung kebiasaan. Kalau terbiasa zikir, kaget loh, roh dicabut, seret, Allah, tak. Terakhir yang terucap dari lisan adalah Allah, dan itu tembus diyakini dalam hati. Namanya husnul khotimah. Apa janji Allah? Kalau ada orang yang kematiannya seperti itu, ana jali suman dzakaroni, aku selalu mendampingi orang-orang yang berzikir, mengagungkan dan menyebut nama aku. Orang yang mati dalam keadaan berzikir, menyebut nama Allah, didampingi Allah, disambut Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai, masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Makanya penting orang kalau sakit parah, apalagi ada tanda-tanda itu sakit penyebab kematian, didampingi terus untuk dibimbing. Ini pentingnya kita punya anak-anak yang solih dan solihah. Kalau punya anak solih solihah, orang tuanya sakit, pasti selalu didampingi. Ada yang ngaji, ada yang siap-siap bimbing. La ilaha illallah. Emang anaknya solih solihah, anaknya bisa ngaji. Lesannya ditempelkan ke telinga orang tuanya yang sedang sakaratul maut itu, sambil didekap, dibimbing. Kalau nafasnya udah beratnya, Allah, ibunya yang mau meninggal bisa menirukan karena yang membimbing anaknya, dia bahagia. Diantarkan sowan menghadap Allah oleh anaknya dengan kalimat tauhid, dibimbing sama anaknya. Allah, ibunya menirukan. Siapa ngomong persis? Makasih. Allah, ibunya bisa menirukan. Allah. Lah kalau anaknya nggak bisa ngaji,
Orang tuanya udah sakaratul maut, orang tuanya nazak, nggak bisa apa-apa dia. Paling mewek, nangis. Oh, kayak itu. Halo? Halo? Coba. Akhirnya wong tuanya mau mati itu kayak sapi mau digorok itu. Nggak ada kalimat tauhid, nggak ada menyebut nama Allah. Nggak ada yang bimbing pula. Masya Allah. Dah. Kurang. Rumahmu mana? Nanti aku mampir terus tak ceritani sendiri sampai subuh gimana? Kok ya nanti kalau diundang lagi. Saya mohon maaf apabila ada ucapan perkataan saya yang kurang berkenan di hati. Apabila ada salah, ada khilaf, itu pasti karena saya manusia. Jangan bubar dulu sebelum doa. Ini nggak ada yang pengen sarung cap mangga. Ayo, Bapak Ibu mohon dengan hormat untuk tidak meninggalkan tempat dulu sebelum doa. Nggih. Ada nggak anak-anak yang berani tampil sama Abah? Ya udah, kamu naik ke sini. Ini satu. Ayo. Kalau nggak ditunjuk sama Abah jangan naik. Oke. Salim dulu. Cik. Ya. Kasih mic. Ayo yang kendel nak, yang berani hadap sana. Jangan dipegang toh ininya. Nah, udah ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kenalan sama jamaah, namanya siapa? Nama saya Tubagus Makmun Al-Amin. Tubagus Makmun Al-Amin. Panggilannya? Bagus. Bagus. Emang kamu bagus kok. Rumahnya mana Bagus alamatnya? Ringin. Yang lain nggak usah ikut jawab ya, biar apa keluar dari pikirannya sendiri. Jadi kalau ada yang ikut ngomong, nah ini kayak dia lagi nggarap soal ujian tapi dikasih contekan jawaban, nggak mendidik. Tolong yang lain diem. Mic-nya agak dekat ke mulutnya, nah biar suaranya bisa didengar oleh Bapak Ibu jamaah yang hadir. Kamu sekolahnya kelas berapa? 5. 5. SD apa MI? SD. SD. Nanti kalau udah gede cita-citanya mau jadi apa? Yai. Nggak pengen jadi apa? Lurah, apa pengen jadi camat, bupati, apa polisi, apa dokter, apa pilot? Enggak. Pengennya jadi Yai. Kenapa kok pengen jadi kiai? Biar bisa membanggakan orang tua. Biar bisa membanggakan orang tua. Tepuk tangan, Masya Allah. Biar membanggakan dan membahagiakan orang tua. Maaf Naya, Bagus, Abah nanya, sekarang orang tuanya kerjanya apa? Orang tuanya Bagus. Bapaknya kerjanya apa? Rias pengantin. Loh, masa bapak rias menganten? Yang lain diem. Kurang deket gini, nggak boleh. Kalau malu-malu ya tak suruh turun lagi. Aku mau nyari anak yang berani aja. Lanjut apa turun? Lanjut. Nah kalau lanjut ditanya sama apa langsung jawab. Jawabnya harus kenceng. Nggak boleh malu-malu. Yang rias pengantin itu yang siapa? Bapaknya. Bapaknya? Bagian onteng-onteng gini? Ya. Hah? Bapaknya tukang rias pengantin gini? Ya. Masa laki-laki rias pengantin? Oh gitu. Terus ibunya? Enggak. Ibunya apa? Gak bantu bapaknya? Enggak. Terus ibunya di rumah aja? Ya. Oh, kamu punya kakak? Enggak. Adik? Enggak. Cuman kamu aja satu? Iya. Iya, ditinggal rias terus. Ya Allah ya Karim. Nanti kamu kalau sudah lulus sekolah di SD apa MI? SD. SD. Pengen mondok ke pesantren apa enggak kamu? Iya, mondok ke pesantren. Mondok ke pesantren. Kamu mondoknya nanti di Jawa Tengah apa di Jawa Timur?
Jawa Timur. Jawa Timur. Ya sama, yang penting mondok di pesantren. Pengen jadi kiai, kalau nggak mondok ya nggak jadi kiai. Nggak mondok, nggak tahu ngaji jadi kiai, bingung ke wong. Cocok. Kamu udah pernah ikut lomba? Udah. Lomba apa? Kiro. Pernah Azan. lomba kiro pernah, lomba azan pernah. Lomba kiro pernah dapat juara nggak? Pernah. Juara berapa? 1. Juara 1. Itu tingkat desa apa tingkat kecamatan apa kabupaten? Desa. Oh, tingkat desa. Mending daripada itu tingkat RT. Juara 1 tingkat desa. Terus Yuk. udah pernah ikut lomba tingkat kecamatan? Belum. Gini loh, nggak usah diturunkan mic-nya. Belum. Terus kalau lomba azan? Pernah? Pernah. Tingkat desa apa kecamatan? Desa. Tingkat desa juga. Dapat juara berapa? 1. Bener. Aku kok nggak percaya. Coba sekarang dibuktikan kalau kamu pernah juara lomba azan tingkat desa. Ayo sekarang kamu mau pilih azan zuhur apa azan subuh? Zuhur. Azan model Mekah, Madinah apa model Cempaka? Cempaka. Ya udah, ayo azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya Cempaka. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salat. Itu azan model Cempaka. Kamu niru azannya siapa ini? Sendiri. Oh sendiri. Ya. Hebat kamu, masih kecil udah bisa bikin nada sendiri kamu. Nah itu yang dipegang putih-putih itu apa? Itu yang kamu pegang tangan. Apa? Hah? Kertas. Tulisan apa? Surat apa? Kiro. Hah? Surat kiro. Surat kiro. Oh kamu mau tampil kiro? Ya udah, coba duduk. Ayo ta'awud sama basmalahnya dulu. Nanti kalau enak lanjut, kalau nggak enak ya yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah cukup. Yang ngajari siapa? Sendiri. Duh sendiri mana? Masa sih kamu belajar sendiri? Nggak ada yang ngajari? Enggak. Terus? Belajar sendiri? Iya. Dengerin apa lihat di YouTube apa gimana? Lihat di YouTube. Terus yang kamu tirukan itu pas kiroahnya siapa? Muammar. itu bukan Muammar, itu Muanwar. Semangat terus belajar ya Leo. Belajar yang semangat. Apa lo dari tadi udah pesen ke kamu, mic-nya jangan jauh-jauh dari mulut kayak gini, deketin terus. Kalau diajak ngobrol biar suaranya jelas. Udah itu aja yang mau ditampilin. Nggak ada yang selawatan. Iya. Ayo dikit aja, ayo. Dikit aja, selawat apa? Jibril apa Israel apa? Sluku-sluku batok. Hah? Sluku-sluku batok. Sluku-sluku batok. Itu nembang itu nak. Selawatannya yang Allahumma, yang sulku-sulku batok itu tembangnya. Coba nggak apa-apa, ayo kayak apa sulku-sulku batoknya, ayo. Allahumma salli wa sallim ala
sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmila isalatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kamu lebih bagusan ini daripada koriknya tadi, lebih bagusan ini. Nah, nanti jadi vokal solawat. Sluku sluku batok batok ela elo. Coba. Lukus luku patok patok ela elo sirama menyang solo le payung muda Maknya kemana? Ya gak apa-apa wes. Aku ngasih apa ya, olah vokal diulang dari mak. Ayo diulang. Tarik nafas dulu. Ayo 1 2 3. Oma. Kaya mau kok malah nyelok mak mak. Tadi kayak tadi loh. Mak, mau loh ayo. Ma. Nih. Tadi udah bagus kok. Tadi udah nada tinggi tadi, yang kayak tadi loh. Ma, ayo 1 2 3. Ma. Udah malah Udah, belajar terus nak. Kamu punya suara bening, suaranya kamu. Kamu lebih cocok yang ini daripada tadi. Ya, belajar terus ya. Calon kiai. Wes, dah nih tak kasih sarung. Ini sarungnya gini. Berdiri. Ini sarung mangga yang gold kembang. 4 warna ini, 4 color. Ayo kata-kata untuk sarung mangga, yuk. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Nanti cari ya mangganya di situ. Silahkan dimakan sama pelok-peloknya. Satu lagi kata-kata selain itu, ayo. Sarung mangga, ayo. Gak bisa. Oh nggak bisa, ya udah, nggak ada sangunya, nggak bisa kok. Ya udah nih tak kasih di sangunya. Ini bapak-bapak pengumuman, nyimpen duit paling aman itu di sini pak. Tapi dipakai terus, jangan dilepas. Dah. Ya wes, anak kecil itu nggak boleh dikasih duit banyak-banyak, itu nggak boleh. Salim. Pinter ya, tepuk tangan untuk bagus. Ayo ada lagi enggak yang lain? Kamu ya sini. Yes. Ini kemarin sebentar. Enak. Ya. Iya, ini kemarin habis menang ikut lomba makan kerupuk. Salam. Syaratnya gini, mic-nya terus didekatkan ke mulut gini, nggak boleh jauh-jauh. Oke? Duh. Perjanjian dulu. Kayak apa ini loh, dari tadi kalau pegang mic udah di dekatnya mulut, ya udah nggak diturun-turunin. Gini terus. Nggak boleh diturunin. Terus ngomongnya harus keras biar jamaahnya dengar. Kalau nanti mic-nya diturunkan, kamu juga tak turunkan. Pegang, dekatkan ke mulut. Tuh udah. Dekatkan ke mulut, kurang dekat.
Situ terus, jangan diturunkan mic-nya. Kurang deket. Nah, ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, nggak boleh diturunkan. Gini terus. Namanya siapa? Ulul Hafiz. Panggilan? Mas Ulul. Oh, Mas Ulul. Masa manggilnya pakai Mas? Kalau dipanggil Perak saja gimana? Loh, mic-nya? Kalau mic-nya diturunkan, tak suruh turun kamu. Deketkan ke mulut terus, nak. Nah, gitu aja terus. Mas Ulul, rumahnya mana? Krikil. Kerikil. Di sini ada kerikil. Oh, berarti pinggirnya watu itu. Kamu sekolahnya kelas berapa? 5. SD apa MI? SD. Mic-nya ini di sini terus, Lul. Sekali lagi diturunkan, Ulul turun. Udah nggak boleh diturunkan mic-nya, gini terus. Oke? Oke. Kalau ditanya nggak boleh mengangguk atau menggeleng, harus pakai kata-kata. Oke? Oke. Ulul sekolahnya kelas berapa tadi? 5. SD. Ya. Nanti setelah SD rencananya melanjutkan kemana? Pondok. Bener. Bener. Pondok mana? Lirboyo. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Nih, Lul, Nggih. kenapa sih sarungnya kok dikempit terus? Udah gini lebih nyaman, lebih longgar, Lul. Nah, udah nggak usah dikempit. Masa nggak sarung kok ngene? Udah biar longgar gini, lebih nyaman. Biar tidak sumuk. Ulul, kamu punya kakak? Punya. Berapa kakaknya? 1. Cowok apa cewek? Cewek. Punya adik? Punya. Berapa adiknya? 1. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, berarti kamu paling ganteng ya? Kan kakaknya cewek, adiknya cewek. Cita-citanya apa nanti, Ulul? Hafiz Quran. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sekarang udah mulai menghafalkan belum? Belum. Ya nggak apa-apa, masih cita-cita kok. Ya kayak itu kan cita-citanya jadi orang kaya. Sekarang belum, masih melarat itu. Ya nanti di pondok sambil ngafalin Quran. Kalau kamu punya cita-cita pengen ngafalin. Kamu kok gemeter, Lul? Kok ter kenapa? Kenapa? Hah? Gemeter, Bah. Hah? Lah ya kena Gemeter. apa? Ya kenapa? Gemeter. Gemeter. Kenapa kok gemeter? Kenapa kok gemeter, Lul? Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Mamane. Mamane. Lah itu mama yo gitu, anak segini wis dikon golek pekayaan. Lul, kamu sama mama disuruh tampil apa? Adzan. Adzan. Pernah ikut lomba adzan? Pernah. Juara berapa? 1. Tingkat kecamatan. Kabupaten. Wih. Kabupaten mana? Tegal. Bener. Bener. Itu pas Ulul sekolah kelas berapa itu pas ikut lomba adzan? 4. Kelas 4. Sekarang? Kelas 5. Oh, kelas 5 berarti tahun kemarin. Nggih. Suaranya Ulul bagus apa enggak? Lumayan. Lumayan. Oke, apa pengen denger. Nanti kalau memang bagus adanya, tak kasih hadiah yang bagus. Tapi adanya harus bagus, Lul. Gemeternya diilangin dulu. Masih nanti kalau adanya sambil gemeter-gemeter, gitu. Ulul pas lomba adzan itu pakai lagu adzan gaya mana? Mekah. Mekah. Ini loh, bukan model cempaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cempaka. Yang ngajari siapa, Lul? Sendiri. Belajar sendiri. Kamu denger-denger dari mana belajarnya? YouTube. Oh, dari YouTube. Terus dipakai lomba. Nggih. Nah, yuk coba. Ayo. Allahu
Jangan tepuk tangan dulu, anaknya ngejer, dikeploki malah ngejer nanti. Lul, yang tegak sini nanti, tegak terus tangannya gini Lul. Nah, kalau adzan tangannya gini Lul, terus kamu tarik nafas yang semangat kenceng, Allah. Ayo mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nafasnya diatur Lul, nanti ratekon nanti. Tarik nafas dulu, iku lo melu nahan nafas iku. Ayo lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus pokoknya sampai selesai lumayan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Yang terakhir kurang tekanannya gara-gara nafasnya kamu nggak diatur Lul. Kan? Ngerasa nggak kamu kalau yang terakhir tadi kurang powernya? Hah? Nggih. Nah itu yang bikin nanti nilainya dikurangi, mundur jadi juara harapan. Nah, lanjut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tarik nafas dulu Lul, gini narik nafas itu menghirup nafasnya pelan-pelan. Set, jangan gini kalau narik nafas, jangan gini, pelan-pelan Lul, gini pelan-pelan. Set, terus tahan sebentar, masukkan ke dalam perut, tahan, nanti mengeluarkannya dikit gitu. Oke? Ayo lupa, hayya 'alas shalah. Tuh dua, tahan nafas dulu, tarik. Hayya 'alas shalah. Insyaallah ototnya sampai metu kabeh. Top, ayo lanjut. Hayya 'alas shalah. Ayo tarik nafas itu Lul. Ayo. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ya. As-salatu khairum minan naum. Adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
kasih tepuk tangan. Oh, ini orang-orang seneng denger adzan mulul. Kamu rumahnya Cempaka juga? Krekel, desa sebelah nggih berarti. Tapi desanya Cempaka. Oh, desa Cempaka, dusun Krekel. Masya Allah. Kamu kalau adzan udah bisa bagus, sholawatan mesti bagus. Suka sholawatan nggak? Suka. Nyanyi mesti pinter. Bisa nyanyi? Kalau nyanyi bisa? Gak tahu. Oh, kok nggak tahu? Kamu nggak suka nyanyi? Salawat. Sholawat. Nah ya udah, ayo sholawatan sekarang. Terserah kamu yang suka, kamu sholawat apa? Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bocah cilik-cilik cecer mare-mare sandangane resi tuminda bacik. Bocah cilik-cilik cecer marek-marek sandangane resik tomenda bacik. Sandangane resik tuminda bacik. Udah wes. Belajar terus nak ya. Belajar terus, pinter kamu. Belajar sendiri itu. Oke. Apalagi nanti kalau ada yang ngajari, tambah bagus kamu nanti. Nggak usah kelirak-kelirik gitu toh lu. Lulul. Nggak usah malu. Kamu punya modal suaranya bagus, artinya bisa ngolah vokal. Belajar ya. Nanti kamu bisa jadi vokal sholawat kayak ini. Mondok nanti ya. Oke. Penghafal Quran. Coba kamu kalau baca Quran surat apa? Satu aja. Bisa nggak? Udah surat-surat pendek nggak apa-apa. Yang penting jangan kulhu. Surat-surat pendek aja. A'udzubillah, ayo. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Belajar ya. Nanti kalau udah hafal dia belajarnya bukan wawal tapi wahuwal, haknya harus jelas, makharijul hurufnya harus jelas ya. Belajar terus makharijul hurufnya, tajwidnya. Oke, tepuk tangan. Seneng ini sarungnya. Nah, ini kamu tak kasih sarung yang ada fotonya Abah. Lihat, ini sarung mangga batik Nusantara yang Anza series, ada fotonya saya, comel, cowok melas. Ini batik ini, nah keren ini sarungnya, sarung batik Nusantara. Kamu pernah lihat apa pas sama anak-anak bagi-bagi sarung di YouTube, di IG, di TikTok, pernah lihat nggak? Pernah. Seneng nggak kamu? Seneng. Ayo sekarang kamu, ini kamu langsung di TikTok nih, kamu nanti cari langsung Abah Anza bersama Ulul, langsung keluar. Nggak usah nunggu besok, nanti udah keluar Ulul. Ayo kata-kata lagi. Sarung mangga, ayo Lul. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Terus
lain yang tambahin satu lagi. Sarung mangga, ayo. Anti jebol, anti suwek, ngono lho kok. Ayo, sarung mangga, ayo. Sarung mangga adi jebol andi soek. Ngono lho. Tambahi memang sarung mangga, sarungnya apa Anja? Sarung mangga kayak tadi itu. Sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Ngono. Ya udah, Kak, kamu kalau ke sekolah biasanya dikasih sangu berapa? 10.000. 10.000 sama ngajinya ya. 10.000. Ini 10 hari. Ini 20 hari. Nah, 1 bulan. Wes. Lah wes. Masih terus. Sama-sama belajar terus nak ya. Pinter ya Allah ya Karim, luar biasa. Ini anak kerikil cempaka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, udah jam 12 kurang 15 menit. Iya, langsung doa. Masa sing takok nguntung tukang syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang terus mendukung channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kalian.